Selamat datang semuanya di channel kami. Video kami mengenai kota pesentris dan perubahan peralihan di zona Malang. Kami berisikan saya, Sion, Ita, Jamie, Yeremia, Tujujen, dan Trewa. Selamat menonton di channel kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat datang di acara Paris Huta-Huta bersama saya, Sion Paris Saragi. Kali ini saya berada di salah satu gedung pencakar langit di dunia yang akan membahas mengenai kota konsentris dan zona peralihan kelas tinggi di suburban Malang. Kita akan membawa salah satu ahli yang sangat terkemuka di bidang ahlinya, yaitu bidang perencanaan kota dan perdesaan. Kita akan sambut Ibu Jenigo. Selamat datang Ibu Jenigo. Nah, terima kasih atas undangannya ya Bapak Kion. Saya senang bisa berbicara, sharing mengenai kota konsentris dan zona peralihan kelas tinggi di daerah suburban Malang. Terima kasih atas itu sangat menarik. Bagaimana untuk kita mulai, yang mungkin Anda bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan zona peralihan kelas tinggi dalam konteks kota konsentris? Boleh. Nah, zona peralihan kelas tinggi itu adalah area sekitaran pusat kota konsentris yang bisa menjadi tempat percampuran kelas sosial yang berbeda-beda. Nah, di sini saya akan melihat perpaduan antara komunitas penghasilan tinggi dan rendah. Nah, seperti beragam jenis properti, perumahan mewah, dan perumahan yang lebih sederhana. Terdengar sangat menarik. Apakah ada tren tertentu atau contoh konkret yang bisa Anda bagikan tentang kepada teman-teman semua tentang bagaimana zona peralihan kelas tinggi memengaruhi perkembangan kota? Ya tentu. Nah, jadi tren yang umum itu adalah revitalisasi pusat kota yang ditingkatkan dengan investasi dalam restoran, bangunan bersejarah, dan infrastruktur lainnya. Nah, ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di zona peralihan tinggi ini. Contohnya itu banyak kota yang telah melihat perkembangan restoran, galeri seni, bisnis lokal yang menghidupkan kembali kawasan peralihan kelas tinggi. Itu sangat menarik ya teman-teman, apa yang telah dijelaskan. Namun apakah perkembangan di kota ini dapat mempengaruhi dinamika kota? Namun apakah ada tantangan khusus yang bisa dihadapi ketika mencoba mengelola zona peralihan kelas tinggi? Nah, untuk tantangan itu pastinya ada ya. Salah satunya itu adalah resiko gentrifikasi, yaitu di mana harga properti meningkat dan bisa mengusir penduduk yang berpenghasilan yang lebih rendah. Nah, oleh karena itu penting untuk memiliki kebijakan yang seimbang ya kan, untuk memastikan akses dan inklusi bagi semua lapisan masyarakat, mau dalam kategori tinggi, rendah itu di dalam perkembangan zona peralihan ini. Terima kasih atas penjelasannya, dan teman-teman semua bisa mengerti ini adalah topik yang sangat relevan di negeri ini dan sangat menambah wawasan kita. Terima kasih kepada Ibu Jenigo atas kesempatannya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kembali lagi di acara Paris Huta-Huta. Kali ini saya bersama Sion Paris Saragi akan kembali lagi membahas topik yang berbeda dengan yang tadi, yaitu kota konsentris dan zona menengah di di kota Malang. Kita akan memanggil juga narasumber yang berbeda. Kita sambut Ibu Ita yang akan menjelaskan sebagai ahli perdesaan dan tata kota dan perdesaan. Ya. Terima kasih telah mengundang saya. Jadi saya akan membagikan pandangan saya tentang zona peralihan di sekitaran Malang. Itu seperti Jalan Aries Munandar, Jalan Halmahera, Jalan Syarif Al-Qadri, Jalan Kauman, Jalan Kali, Jalan Arjuna, Jalan Ijen, dan sekitaran di Kota Malang. Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang mari kita bicarakan tentang zona peralihan kelas menengah. Bagaimana tren peralihan kelas menengah di daerah ini? Apakah mempengaruhi kota Malang itu sendiri? Zona peralihan kelas menengah itu adalah fenomena di mana kelompok dengan daya beli menengah meninggalkan pusat kota dan mulai pindah ke daerah-daerah pinggiran yang dulunya subur. Di Malang, kita melihat tren ini terutama di daerah seperti yang saya sebutkan tadi, yang menyaksikan pertumbuhan perumahan kelas menengah dan pusat-pusat perbelanjaan yang lebih eksklusif. Ini berdampak pada perubahan sosial dan ekonomi. Lalu apa manfaat dan tantangan yang terkait dengan perubahan di kota Malang? Manfaatnya mencakup peningkatan infrastruktur di daerah pinggiran kota, peningkatan ekonomi,
dan peningkatan nilai properti. Namun ada tantangan seperti kemacetan lalu lintas, pernyataan tentang aksesibilitas, dan dampak terhadap komunitas lokal yang mungkin mengalami perubahan dramatis dalam karakter dan demografi. Terima kasih, ini menambah wawasan kita dan terima kasih kepada kita atas kesempatan yang ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kembali lagi di acara Paris Huta bersama saya kembali Sion Paris Saragi dengan tempat yang sama tapi latar yang berbeda. Kali ini kita akan membahas kota konsentris di zona peralihan di Kota Malang. Kali ini kita akan membawa ahli yang berbeda. Kali ini jika dua sebelumnya adalah perempuan dan laki-laki, kita sambut Bapak Drewet. Ya, terima kasih atas Bapak Drewet kesempatannya yang ada. Terima kasih atas undangannya Bapak Sion. Saya sangat senang bisa berbicara tentang perkembangan kota dan perubahan yang terjadi di Malang. Ini sangat menantikan wawasan dari Anda Bapak Dewan. Sekarang mari kita mulai dengan menjelaskan apa sih kota konsentris dalam konteks Malang ini. Tentu, konsep kota konsentris ini mengacu pada pola perkembangan kota di mana pusat kota yang seringkali merupakan pusat sejarah dan budaya menjadi fokus utama pertumbuhan pola kota ini menyebar dalam cincin berlapis mengelilingi pusat kota tersebut. Dalam konteks Malang ini, kita melihat pola ini mencerminkan usaha melestarikan warisan sejarah dan budaya kota ini. Sangat menarik. Dan berbicara tentang zona peralihan, apa yang bisa Anda jelaskan tentang hal ini di Kota Malang? Zona peralihan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan dalam demografi, ekonomi, dan perkembangan wilayah yang terjadi di daerah pinggiran kota di Malang. Kita menyaksikan tren ketika kelompok dengan daya beli yang lebih tinggi mulai bermigrasi ke daerah pinggiran kota yang dulunya subur. Ini tercermin dalam munculnya properti mewah, pusat perbelanjaan, eksekusi, dan infrastruktur yang berkembang. Ya, terima kasih atas penjelasannya Bapak Dewan. Ini sangat menambah wawasan kita dan ini pasti memiliki dampak yang signifikan. Kali ini kita telah menjelajahi lebih dalam tentang manfaat dan tantangan yang terkait tentang perubahan kota konsentris di Kota Malang. Terima kasih atas semuanya yang telah menonton. Terima kasih Bapak Dewan. Terima kasih. Kembali lagi di acara kami Paris Huta bersama saya di tempat yang sama. Kali ini kita akan membahas kota konsentris dan zona peralihan di Kota Malang yang akan dibawakan oleh ahli yang berbeda. Kita sambut Bapak Iden sini yang akan menjelaskan mengenai kota konsentris dan zona peralihan. Silahkan. Terima kasih Bapak Sion atas kehadirannya. Saya senang sekali dapat berbicara dengan Anda. Untuk ini, tentu konsep kota konsentris mengacu pada pola perkembangan kota, di mana pusat kota yang seringkali merupakan pusat sejarah dan budaya menjadi fokus utama pertumbuhan. Pola kota ini menyebar dalam fungsi berlapis mengelilingi pusat kota tersebut. Dalam konteks Malang, kemudian pola ini mencerminkan usaha melestarikan konsep sejarah dan budaya kota ini. Sangat menarik. Mari kita bicara tentang zona peralihan. Apa yang bisa dijelaskan mengenai hal tersebut di Malang? Zona peralihan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan dan demografi, ekonomi, dan perkembangan wilayah yang terjadi di daerah pinggiran kota. Di Malang, tepatnya, kita menyaksikan tren ketika kelompok dengan nilai daya beli yang lebih tinggi mulai berimigrasi ke sebuah daerah pinggiran kota yang dulunya subur. Ini tercermin dalam properti sewa, pusat perbelanjaan, ekonomi, dan infrastruktur yang berkembang. Jadi terima kasih buat semuanya yang ada di video yang telah menonton, dan terima kasih buat Bapak Cigen yang ada di sini. Kita ini sangat menambah wawasan kita, terutama di bagian kota konsentris dan zona peralihan di Kota Malang khususnya. Terima kasih atas semuanya. Saya tutup segmen ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.